Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Lancaster Skies. Film ini dirilis pada tahun 2019 ya Bro Bre, dan merupakan film Perang Dunia Kedua dari Inggris. Bercerita tentang komando pengebom dari RAF yang ditugaskan mengebom wilayah industri Jerman selama Perang Dunia Kedua. Dalam film ini diperlihatkan bagaimana kehidupan para pilot pengebom yang harus mempertaruhkan nyawa memasuki wilayah musuh demi menyelesaikan misi. Kira-kira berapa banyak dari mereka yang berhasil selamat ya? Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Pada musim semi 1944, dalam puncak kampanye komando pengeboman terhadap Nazi, sebuah skuadron pengebom dari RAF Lancaster Bomber mendapatkan serangan masif dari Luftwaffe. Satu pesawat pengebom yang dikendarai Kapten Lancaster Bomber yaitu Alf tertembak dan membunuh Alf. Lalu kita diperlihatkan pesawat Spitfire yang mengawal mereka balas mengejar Luftwaffe. Sementara kru Lancaster hanya bisa gelisah ketakutan menunggu hasilnya. Pesawat Luftwaffe berhasil dijatuhkan. Tapi sebelum itu sempat menembaki pesawat Lancaster yang lain, biarpun tidak mengakibatkan kerusakan. Sisa kru Lancaster juga berhasil kembali ke markas, namun kesedihan tak bisa lepas dari mereka karena kematian sang kapten. Di tempat lain, seorang jagoan Spitfire yang berduka atas kematian adiknya memendam dendam kepada Nazi. Nama pilot itu adalah Douglas Miller. Dia menjadi penyendiri dan kehilangan fokus akibat kejadian itu, sehingga akan dipindahkan ke skuadron lain. Sebelum pindah, dia menyempatkan diri untuk pulang menengok orang tuanya. Miller memiliki perasaan bersalah kepada ibunya karena dialah yang mendorong adiknya menjadi pilot. Dan ibunya begitu kecewa saat tahu Miller akan dipindahkan ke skuadron pengebom, karena di sanalah adik Miller terbunuh. Miller juga berusaha meyakinkan ibunya, tapi sebagai anak satu-satunya kini, ibunya tetap tidak rela. Berbeda dengan sang ibu, ayah Miller lebih percaya pada anaknya dan menyerahkan segala keputusan kepada Miller. Ketika mereka sedang merokok sambil cerita pengalaman Miller, ibunya datang ngagetin mereka. Miller sempat memeriksa kamar adiknya yang dipenuhi gambar pesawat tempur, lalu mengambil satu mainan prajurit milik adiknya yang bernama Ron. Saat Ron masih remaja, Miller berdebat dengan ibunya agar mengizinkan Ron menjadi penerbang. Dia sendiri yang menjamin keselamatannya, namun kenyataannya justru dia kehilangan Ron. Dan sampai kini terus dihantui penyesalan. Setelah itu, dengan diantar ibunya, dia pergi ke stasiun untuk menuju ke markas barunya. Sementara itu, para kru Lancaster sedang di bar untuk memulihkan kekuatan. Mereka adalah George, Charlie, Thomas, Henry, James, dan yang termuda Robert. Saat itu, Charlie diolok-olok oleh teman-temannya karena cintanya ditolak oleh pelayan bar. George yang mau ngajarin cara ngedeketin cewek, malah nggak lebih baik dari Charlie. Just say how pretty you're looking this evening. Thanks. Lalu Charlie yang agak mabuk tidak sengaja menabrak tentara angkatan darat dan hampir terjadi pertengkaran. Tapi tentara itu malah ngejek mereka karena sering mabuk-mabukan di saat angkatan darat bekerja keras. George yang tidak terima menganalogikan nasib penerbang bagaikan dua sisi koin. Kadang mereka bisa selamat tapi bisa juga mati. Lalu George memukul tentara itu tapi nggak mempan. Malah George yang balik dipukul sampai terpental. Singkat cerita, Miller telah sampai di markas barunya. Ternyata dia akan ditugaskan menjadi kapten baru skuadron Lancaster Bomber. Miller disambut dengan ogah-ogahan sama para kru karena masih terpukul atas kematian Alf. Lalu dia diantar oleh Daniel ke kamarnya yang dihuni juga oleh George.
Kita diperlihatkan ketika Ron akan masuk ke sekolah penerbangan, dia diantar oleh orang tuanya sampai stasiun kereta. Sesampainya di asrama, Ron akan berbagi kamar dengan William yang kelak menjadi sahabatnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan melihat pesawat tempur yang sedang berlatih. Setelah mengemasi barangnya, Miller disambut oleh George yang mengajaknya makan di kantin khusus perwira. Di sana dia berkenalan dengan beberapa kru sebelum memutuskan pergi untuk makan di kantin prajurit. Melihat sikap dingin Miller, para kru mengasihi George karena akan sekamar dengannya. Thanks with him. Seems like a right barrel of laughs. Benar saja, ketika George kembali ke kamar, dia berusaha mengajak ngobrol Miller tapi segera terhenti karena Miller tidak suka dia menyentuh mainan Ron. Besoknya Miller mengecek pesawat Avro Lancaster yang akan dia kapteni malam nanti, di mana saat itu sedang dalam perbaikan tahap akhir. Tak lama George juga ke situ dan memberitahu kalau penerbangan mereka nanti malam dibatalkan. Sambil jalan ke markas, George memberi saran kepada Miller agar memanfaatkan pembatalan ini untuk lebih dekat dengan krunya. Tiba-tiba mereka berpapasan dengan Charlie yang main nyelonong. Miller yang gak suka menegurnya supaya memberi hormat kepada atasan jika berpapasan. George menjelaskan bahwa para kru sebenarnya orang-orang baik, termasuk Charlie. Miller hanya perlu mengenal mereka lebih dekat. Tetapi fokus Miller sedang tertuju kepada para petugas WAF di depannya, terutama KT. George yang menyadarinya akhirnya memperkenalkan Miller kepada para wanita sebagai lajang yang terbuka untuk umum. Tapi salah satu wanita bernama Jo bilang sambil bercanda hanya mau sama George. I've only got eyes for you, Georgie. Sedangkan Charlie yang sedang kesal karena ditegur Miller melampiaskannya dengan ngata-ngatain Miller. Dia juga minta dukungan dari teman-temannya. Tapi malah dia yang disalahkan karena membandingkan cara kerja Miller dengan Alf. Thomas juga bilang kalau tindakan Miller sudah benar. Robert bahkan sampai kesel karena panggilan alamnya jadi terganggu. Could a man not have a shit in peace? Lalu George menyarankan Charlie untuk coba lebih dekat dulu sama Miller dan dia mengajak para kru untuk melakukannya. Singkat cerita, pertemuan itu diadakan di bar. Tapi suasana masih kaku, biarpun George sudah mencoba mencairkannya. Seketika keadaan menjadi sunyi saat seorang wanita mendatangi mereka. Wanita itu adalah istri Alf. Saat George sedang menjelaskan dan menghibur istrinya Alf, Charlie diam-diam memperhatikannya sambil menyalahkan dirinya atas kematian Alf. Namun James meyakinkan bahwa itu bukan salahnya. Hanya Alf yang kurang beruntung. Sekembalinya ke meja, suasana mulai menjadi cair. Namun Miller belum ikut nimbrung, hanya memperhatikan mereka aja. Kemudian dia memutuskan pulang duluan tapi malah bertemu dengan Kate dan Joe. Karena menolak saat diajak masuk lagi, membuat Kate beranggapan kalau Miller sedikit aneh. Fine. Besoknya George kembali menemani Miller mengecek pesawat. Karena mereka belum diizinkan terbang juga, Miller menjadi sedikit sensitif. Tujuan dia ke sini adalah untuk menghancurkan Nazi, bukan mabuk-mabukan tiap malam. I'm here to fight a war, not to go out every night and get drunk with the rest of them. Tetapi dia dibuat bungkam oleh George yang memberitahu kalau separuh prajurit di Lancaster tak akan selamat dari perang. Maka dari itu mereka bersenang-senang selagi bisa. George yang merasa Miller butuh udara segar mengajak dia jalan-jalan dengan mobil klasiknya. Di tempat lain kita diperlihatkan Charlie sedang berduel tinju dengan prajurit lain. Awalnya dia tersungkur tanpa perlawanan dan membuat Thomas heran. Apalagi dia bertaruh untuk kemenangan Charlie. James juga menyemangatinya dengan mengatasnamakan Alf. Begitu duel dilanjutkan, Charlie mampu membalikan keadaan hingga akhirnya menang.
Malamnya kru Lancaster akan pergi ke bar lagi. Tapi kali ini Miller menolak ikut, bahkan saat Kate mengajaknya. Di bar, Kate tidak habis pikir kenapa Miller mengekang dirinya sendiri. Namun menurut George hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Miller bisa berbaur. Benar aja di kamar Miller menjadi gelisah antara ingin menyusul atau enggak. Akhirnya dia memutuskan untuk menyusul. Saat sampai di bar, dia bertemu Charlie yang sedang muntah sebelum kru yang lain juga keluar untuk pulang. Dan dia memberikan ongkos taksi untuk membawa Charlie, lalu meminta maaf kepada Kate atas tindakannya kemarin. Setelah itu Miller perlahan-lahan mulai terbuka, biarpun masih malu-malu di depan Kate yang mau mengajaknya jalan. Dia bahkan memberikan George memukul kepalanya. I've got to see him out now, dog. Behave. Kemudian mereka pergi nonton dan saat film selesai, Miller komplain karena pria di samping kursinya tidur ngorok. Tak disangka pria itu mengenal Kate dan merasa nggak enak, Miller pun minta maaf. Kemudian mereka melanjutkan jalan-jalan sambil mengenal lebih dekat satu sama lain. Kate bercerita bahwa dia bergabung dengan WAAF karena saran dari mendiang kakaknya yang seorang sniper di pertempuran Dunkirk. Lalu gantian Miller yang bercerita kalau dia pindah ke skuadron pengebom karena kematian adiknya yang tertabrak pengemudi mabuk di asrama. Sekembalinya ke markas, George penasaran dengan kencan mereka, tapi Miller masih malu-malu. Lalu George menceritakan kejadian konyol dan lucu yang terjadi ketika kru Lancaster sedang nonton bareng Alf. Saking lucunya, Miller sampai ikut tersenyum. Door finds Charlie in the drink, and Alf with his Pompey doors open for inspection. That big one, you know, the one who looks like she's eaten all the ices. Karena penasaran, Miller bertanya tentang kematian Alf. Dan George dengan sedih memberitahu kalau Alf tertembak oleh Luftwaffe saat perjalanan pulang. He said nothing. Miller yang mulai memahami kru Lancaster mengajak George untuk minum. Ketika melewati papan pengumuman, Kate yang baru bisa dekat dengan Miller mendapati skuadnya Miller akan melakukan pengeboman nanti malam. Para kru Lancaster berkumpul untuk pengarahan serangan. Karena Henry ditugaskan ke bagian MO, posisinya akan digantikan oleh penerbang keturunan Jerman, Seth Schmidt. It's Henry. He's been signed off by the MO. Schmidt, replacement tonight. Sausage sticks, please. Thomas. Pemimpin komando menargetkan kawasan industri di pinggiran Berlin untuk dibom. Dan kemungkinan dalam perjalanan ke sana mereka akan diserang oleh Luftwaffe. Sehingga meminta pilot penembak bersiaga penuh. Selesai rapat, wajah murung menghiasi para kru. Karena hidup mereka kembali akan diundi dalam misi. Bahkan George yang biasanya ceria tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Di kamar, George mengambil botol minumannya tapi tak sanggup meminumnya. Sambil menangis, dia kembali mengingat dosanya ketika menabrak seseorang. Yang ternyata Sharon, adiknya Miller. Di tempat lain, Kate masih sempat menemui Miller untuk mendoakannya. Air matanya pun menetes melihat kepergian Miller. Kita diperlihatkan begitu di pesawat Miller menempelkan mainan Ron di kemudi sebagai pengingat misinya. Sebelum take off, George melihat mainan Ron dan merasa bersalah. Setelah aba-aba dari Henry, mesin pesawat pun dinyalakan dan mereka akhirnya lepas landas. Dari kejauhan, Kate mengawasi dengan cemas sebelum disemangati oleh Joe yang percaya mereka akan kembali dengan selamat. Begitu memasuki wilayah Bremen, mereka langsung disambut oleh Neck Factor dari Luftwaffe. Tim penembak berhasil menjatuhkan satu Luftwaffe. Namun pesawat Charlie juga tertembak. Beruntung dia selamat. Karena Charlie tidak menyaut, George mengira bahwa dia telah tewas. Sehingga fokusnya sempat hilang. Tak lama Charlie kembali tenang dan mulai menembak lagi. Akibat salah satu sayap terkena tembakan, pesawat Miller menjadi goyang. Tapi dia memutuskan melanjutkan misi.
Saat mulai memasuki wilayah target, mereka diserang oleh tembakan pertahanan udara Nazi yang membombardir langit Berlin. Beberapa pesawat RAF terkena tembakan dan jatuh. Gelombang dari ledakan tembakan Nazi sampai menggetarkan pesawat Lancaster. 1 menit sebelum sampai, pintu bom telah dibuka dan begitu tepat di atas target, mereka pun menjatuhkan bom-bomnya. Ledakan dari bom Lancaster terlihat bagai lautan api yang melahap seluruh kota. Tetapi perjalanan mereka belum usai. Serangan sporadis Nazi berhasil membakar sayap pesawat militer. Selain itu, James juga terkena tembakan musuh. George yang memeriksanya memberikan pertolongan pertama sehingga nyawa James bisa tertolong. Pressure here. Jim. Dengan kondisi pesawat yang sisinya terbakar, mereka berhasil keluar dari serangan Nazi dan kembali dengan selamat. You better come down here and throw me out yourself then, Skipper. Knights of the Air. Epilog memberitahu bahwa dari 125.000 pilot yang terbang bersama Komando Pengebom selama Perang Dunia Kedua, lebih dari 55.000 kehilangan nyawa. Dan film ini didedikasikan untuk pria dan wanita yang bertugas di Komando Pengeboman. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?